pertanyaannya, ada yang mandi nggak nih? Ada kan. Kalau malam minggu mah, malam Jumat mah rame sini. Malam Jumat ya? Oh, Jumatnya libur ya, Ustaz ya? Ini kalau tobogannya pakai ini baru serem nih. Ini bisa lereng. Loncat langsung ke situ. Tobogan tuh. Ini kalau ada air aja nih, mini rafting dari atas. Benar. Iya. Cara Panjang kasih nih. kajian. Udah capek Pak Haji. Oh gitu. Pastilah nasihat tentang apalah gitu loh, kenikmatan dunia gitu loh, agar kita bisa Bagaimana bersyukur gitu sih. jadi bahagia tuh bagaimana? Terutama kan di depan kita ini suami istri gitu, nasihatnya gimana? Baliklah nama pesan muda. Kalau enggak yang berpengalaman lebih dahulu. Nah iya, ini pengalaman. Nasihat Harus- pernikahan itu dari yang tua yang paling ini. Iya. Ini kali ini Jamal bukan jadi tour leader Umaidi. Tur leader kan teknis doang. Jamal kan boleh ceramah juga. Nggak ada larangan. Fedel. Ya itu dua doang tuh. Mana? Kurang. Itu HP-nya dulu kalau jatuh aja ngemes tuh. Iya. Ya nggak apa-apa. Tuh goyang tuh. Kalau jatuh di sini siapa yang mau ngambil? Perjalanan tadinya nggak ada itu. 20 menit ini. Kalau di sini terasa lambat ya. Kalau orang itu cepat banget kelihatannya. Naikin. Nggak ada tuh. Enggak, sama-sama 20 menit. Kita kan situ tuh sampai gedung yang di atas. Gua Hiro kan rencananya dibuat kayak gini juga kemarin kan katanya. Iya. Tapi 5 tahun lagi. Iya sekitar 5 tahun lagi. Di Museum Wahyu kemarin. Iya. Jadi naiknya itu pakai mobil, turunnya pakai kereta gantung. Kayaknya di Jabal Sur mau dijadikan seperti itu juga kayaknya. Naiknya pakai mobil kayaknya apa ya, cukup makan tempat luas buat parkir. Mungkin mereka ngasih pengalaman gitu. Mobil mereka. Nanti mereka naik turun kan. Mereka ngasih pengalaman mungkin. Ingin ngasih pengalaman ke jemaah. Bisa jadi naikin gunung. Itu memang kondisi apa namanya, tempat tidurnya memang itu kayak ada, memang udah kayak kebentuk ya dulu ya maksudnya. Kan kayak ada tempat duduk tuh. Iya. Kan? Ada tempat duduk. Makanya Nabi di sana bermalam kan. Bisa bermalam karena ada tempat buat baring. Itu udah nikah waktu nikah. Udah. Nggak nyariin itu. Dicari. Khadijah. Khadijah tahu Nabi Muhammad berta'abbud bertahanuf di sana. Oh, Tahu. bilang lah ya, bilang. Tahu, mau setiap ada sekali seminggu pulang gitu. Nah, ketika wahyu turun, Nabi nggak pulang-pulang. Baru dicari sama Khadijah mengutus beberapa orang untuk nyari. Itu banyak beberapa riwayat ada yang mengatakan Nabi terpana gitu ketika melihat sosok Jibril langsung. Oh, jadi makanya berlari gitu ya. Terpana melihat Jibril di atas langsung begitu besarnya gitu. Kaku Nabi di atas sana. Tapi sampai Ustaz, jatuh. kalau posisi saya udah bisa potong. Kalau yang masalah Jibril yang besar tuh masuk akal sih kalau kita posisi kita di sini nih, ngeliatin di atas tuh ya. Ya kan Nabi kan di atas puncak bukit. Iya kan? Jadi lihatnya ke langit kan. Iya. Bukan dari bawah. Kalau bawah kan mungkin nggak kelihatan seluruhnya kan. Iya. Oh iya. Nah, beliau kan di atas bukit, jadi lihat ke langit, jadi penuh langit itu sama Jibril. Apa Rasul doang yang lihat apa ada orang lain juga yang lihat? Zaman Nabi kan ketika itu Matanya dibukain gitu lagi. iya dibukakan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlihatkan. Itu baru satu malaikat. Malaikat Jibril memang Ketuanya. istilahnya malaikat yang Rajanya. afdalul malaika indallah. Mereka paling afdal di Yang sisi dituain Allah. gitu ya. Atau gimana istilahnya? Sebagaimana Nabi Muhammad itu adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi, begitu juga malaikat Jibril. Pemimpinnya malaikat Jibril. Nah, Jibril. Malaikat Jibril. Berarti malaikat yang lain pun bentuknya beda. Kita nggak tahu.
goib. Jadi apa yang kalau masalah gaib itu apa yang Allah kasih tahu, cuman itu yang kita tahu. Yang tidak Allah kasih tahu, kita tidak bisa berspekulasi gitu. Kenapa? Karena tidak ada pembanding. Tidak ada pembanding. Mungkin kita bisa menghayalkan saja kan. Menghayal, dan hayalan itu tidak ada dasarnya. Kenapa nggak ada dasarnya? Misal ada orang nyebut macan tutul. Anda nggak pernah lihat macan tutul. Disebutkan macan tutul itu jenis kucing gitu. Seperti harimau. Oh berarti kan terbayang, oh harimau seperti ini, kurang lebih mungkin bedanya cuma kan kebayang kan? Ya. Ada pembandingnya. Cuman malaikat nggak ada pembandingnya. Kita nggak pernah lihat. Malaikat Jibril waktu itu bertemu sama para sahabat itu dalam wujud manusia kan. Di kisah hadis Umar tentang Islam iman itu wujudnya wujud manusia, bukan wujud malaikat. Wujud manusia, jadi bukan wujud malaikatnya. Jadi nggak bisa kita kira-kira kalau malaikat maut bentuknya seperti ini, nggak bisa, karena tidak Allah kasih tahu kepada manusia gitu. Berarti bisa jadi, maaf ya, bisa jadi bentuknya itu dia kan bisa berubah-ubah nih, tergantung Allah mengizinkan bentuk seperti apa gitu kan. Jadi kita tidak bisa menerka. Ada yang datang ke rumah Nabi ya berwujud manusia, yang memberikan itu. Tapi kita mengetahui wujud malaikat saat ini kita nggak tahu gitu. Karena tidak dikasih tahu oleh Allah, dan tidak ada juga dalam hadis kan. Dalam hadis itu kan hanya digambarkan visualisasinya malaikat Jibril punya ini, cuman bentuknya kita nggak tahu. Apa yang disampaikan Nabi aja hanya terbatas sesuai teks gitu. Itu bedanya ilmu agama dengan ilmu pengetahuan umum. Ilmu pengetahuan umum itu dari tahun ke tahun berkembang. Kenapa? Karena kejadian alam ini dari tahun ke tahun itu mulai tersingkap kan, mulai tersingkap. Makanya disebut dengan penemuan kan, bukan penciptaan gitu. Ditemukannya listrik, ditemukannya telepon, ditemukannya ini. Dia sudah ada sebenarnya, ditemukan. Beda dengan ilmu agama. Ilmu agama itu makin ke ujung, makin ke pangkal, makin ke zaman Nabi, ke hilir berarti ya, ke hilir. Ke pangkal, ke hulu, makin ke hulu dia makin murni. Kalau makin ke muara dia makin keruh. Makanya harus didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah gitu. Karena ilmu agama itu dia berdasarkan teks Al-Quran dan hadis. Karena sebagian besar itu masalah gaib kan, tentang neraka, tentang kuburan, tentang surga, tentang malaikat, tentang jin. Seluruhnya itu kan hal-hal yang gaib semua itu. Kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat, nggak bisa cium, nggak bisa pegang, nggak bisa sentuh, hanya bisa dengar. Kalau kita hanya bisa dengar tentang berita hal-hal seperti itu, hal gaib, jadi ya sesuai apa yang kita dengar saja gitu. Nggak bisa diteliti. Nggak ada. Kalau teliti kan ada pembanding kan. Penelitian itu kan harus ada pembandingnya. Nah, misalkan manusia, kita meneliti manusia dibandingkan dengan tikus misalkan, karena organnya hampir sama gitu. Nggak ada pembandingnya. Tapi gini Pak, pernah nggak misalnya ada berita atau ada pembicaraan orang yang mati suri, yang saya tahu kan, maksudnya yang saya dengar itu biasanya dia melihat sesuatu yang di alam gaib itu. Nah, maksud saya pernah nggak ada, mungkin Pak Ustadz ada menemukan pengalaman, ada yang mati suri terus cerita pengalaman seperti ini, terus atau dia bertanya kok di alam gaib seperti ini. Mati suri itu sebenarnya yang Anda tahu itu bukan dia belum wafat sebenarnya, karena kalau seseorang sudah wafat tidak mungkin hidup kembali. Itu sudah ketentuan Allah, itu sudah sunatullah. Orang yang sudah wafat Allah cabut nyawanya, tidak mungkin dia hidup lagi gitu. Tidak mungkin dia hidup lagi. Dalam ilmu agama itu dia sebenarnya belum mati, cuman istilah kita saja dia mati suri. Dianggap fisik kan, ilmu dokter menganggap dia udah mati nih gitu. Ininya apa kalau dokter itu masalah nadinya semuanya, jantungnya semuanya sudah tidak berfungsi, maka dianggap mati oleh ilmu kedokteran. Cuman oleh ilmu Allah itu belum meninggal gitu, karena nyawanya belum dicabut. Dalam istilah kita disebut mati suri, tapi dia sebenarnya belum wafat. Karena seseorang tersebut kalau sudah Allah wafatkan tidak mungkin hidup kembali. Itu sunatullah itu. Sunatullah itu udah ketentuan yang tidak bisa dirubah-rubah. Nah, itu maksudnya. Nah iya, maksud saya ada nggak itu dia mati sih kan, ruh kan itu bisa keluar kan, seperti halnya kita tidur ya Pak Ustadz. Iya, Allah yang pegang. Allah kembalikan atau Allah Keep pegang. ya? Allah pegang. Ketika tidur Allah pegang roh kita, Allah kembalikan.
Kalau yang tidak Allah kembalikan udah tidur aja sampai dikuburkan. Nah, maksud saya itu pernah nggak ada yang cerita pengalaman kok saya ngelihat seperti ini pada saat saya tidur, pada saat saya Ya seperti sebagaimana mimpi lah. Sebagaimana mimpi. Anda pernah mimpi kan? Iya benar. Saya ada nonton YouTube tuh Ustaz. YouTube orang Indonesia, Dr. Agus kan namanya misalnya. Nah, dan pengalaman itu tidak bisa dijadikan standar. iya saya. Nah, standar itu ya kembali lagi tadi sesuai dengan teks Al-Quran, sesuai dengan teks hadis. Pengalaman itu mungkin berbeda-beda. Sebagaimana orang pengalaman naik terrefleks kan, takut saya naik terrefleks gitu, mengerikan gitu, takut jatuh. Oh ada yang naik, santai aja, pelan banget nih. Itu kan. Tapi yang terefleksnya sendiri ya kembali ke teori ininya, teori tentang keamanan ini. Begitu juga dalam masalah-masalah seperti itu. Itu maksudnya. Jadi pengalaman orang tidak bisa dijadikan standar acuan tentang masalah hal gaib. Karena seluruh orang itu punya pengalaman yang berbeda dan pengalamannya itu juga berdasarkan latar belakangnya dia. Latar belakangnya dia sendiri gitu. Jalan kehidupan sebelumnya. Jalan kehidupan sebelumnya. Contoh sederhana, jin di sini orang nggak pernah lihat pocong di sini. Mana nggak tahu orang pocong di sini. Karena memang pocong nggak ditakuti di sini. Jin ya, saya tahunya jin ya. Tahunya makanya jin aja gitu, jin berbentuknya seperti apa gitu. Di Indonesia pocong ditakuti gitu. Jadi itu kan berdasarkan pengalaman manusia itu kan. Pengalaman manusia yang dilihat ini jadi menyerupai pocong. Pocong, kuntilanak apa segala macam gitu. Kalau di sini mereka nggak kenal pocong. Jadi orang meninggal yang dipocongkan, yang dikafani seperti itu mereka nggak takut gitu. Kalau kita kan rata-rata dibuat takut kan. Jadi orang meninggal takut, apalagi udah digulung-gulung gitu kan. Takut gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan pengalaman itu kan. Cuman hakikat jin itu sendiri nggak ada yang lihat. Dan itu ada kan dalam Al-Quran sendiri. Mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka gitu. Jin yang kita lihat itu tidak bentuk aslinya itu yang kita lihat. Misal ada orang melihat jin, saya lihat pocong gitu, saya lihat ini, itu bukan bentuk aslinya sebenarnya. Bentuk aslinya tidak pernah kita ketahui. Nah lanjut yang itu nih. Pada saat si manusia melihat jin itu apakah memang waktu apesnya si jin ataukah memang dia ingin menampakkan? Artinya kan jin kan pasti ada tingkatan ilmu nih Ustaz. Iya. Nah, itu bagaimana? Itu sebenarnya kalau manusia melihat jin ada beberapa catatan. Pertama, seseorang itu mungkin ada masalah itu. Karena orang yang tidak ada masalah nggak mungkin melihat jin gitu, kecuali nabi ya. Kecuali nabi. Karena orang kalau melihat jin pasti ada masalah di dirinya dia. Ada masalah di dirinya, maka dekat-dekatlah sama Allah gitu. Jangan bangga, itu salah itu. Jangan bangga kalau saya pernah lihat jin, bukakan batin saya apa segala macam gitu. Itu artinya dia sudah ada pengaruh jin di dalam tubuhnya. Jadi persepsi itu salah sebenarnya. Nah, kan ada, ya maaf ya, mungkin saya salah. Ada jin kafir, ada yang jin kafir muslim ada. Nah, itu gimana itu? Nah, mencirikan misalnya kayak orang melihat, mencirikan bahwa jin ini kafir muslim itu kan jin kan namanya seperti mana? Yang jelas jin muslim tidak akan mengganggu manusia. Jin muslim tidak akan mengganggu manusia gitu. Jin muslim nggak akan mengganggu manusia. Jadi kalau ada orang kesurupan contohnya itu jangan pernah percaya kata jin. Ini persepsi banyak sebenarnya masalah jin itu persepsi yang salah di Indonesia. Misalkan bertanya sama jin gitu kan, ada sederhana banyak di kampung saya, di kampung kita lah rata-rata ya menggunakan jin untuk nyari orang hilang gitu. Ada mediatornya, dimasukkan jin gitu, ditanya ini suaminya kemana, kabur gitu. Suaminya di sini gitu. Terus dicari benar di sana ternyata gitu. Itu salah sebenarnya, walaupun hasilnya benar. Caranya salah. Kenapa? Pertama dia menggunakan jin, yang kedua jin itu dia sebut kebenaran, 99 dia bumbu-bumbu dengan kebohongan dan kesalahan, sehingga kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tipu daya setan itu. Itu kalau seandainya kan tadi saya bilang itu terkait dengan jin kafir dan muslim. Itu kan memang konteksnya kalau jinnya kafir Ustaz. Kalau jin muslim nggak mungkin begitu. Nggak mungkin begitu. Dia nggak mungkin melakukan hal-hal seperti itu. Nggak mungkin bantu tanpa permintaan mungkin, cuma nggak ada